Putra. Kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai IPA terpadu kelas 8. Kita akan belajar mengenai sendi, otot, dan gangguan pada alat gerak manusia. Mengacu pada video pembelajaran saya sebelumnya, itu mengenai gerak pada benda, gitu ya, pada lintasan, lalu hukum Newton, dan yang terakhir adalah alat gerak manusia. Ini kita berlanjut mengenai pada sistem gerak manusia lagi. Sendi ya, bacanya sendi, bukan sendi. Sendi dan persendian ini berbeda. Sendi itu adalah perhubungan antar tulang, sehingga tulang dapat digerakkan. Pada penjelasan saya mengenai alat gerak manusia, tulang itu adalah alat gerak pasif. Dia tidak bisa bergerak jika tidak ada yang namanya otot. Dan sendi ini adalah yang menghubungkan antar tulang, sehingga tulang tersebut dapat digerakkan. Dia bukan otot, gitu ya. Sendi dan persendian ini bukanlah otot. Persendian biasa disebut dengan artikulasi. Ini adalah hubungan dua tulang. Nah, di manusia dan hewan yang memiliki tulang, mereka semua memiliki persendian. Lalu ini ada bagian tulang. Nah, ini ada tulang keras. Ini di sebelahnya tulang keras namanya bongkol sendi. Ini tulang yang berbentuk seperti lingkaran. Lalu ada ikat sendi. Ini yang persis bersebelahan dengan kulit. Biasa disebut juga dengan ligamen. Jadi dia lebih terkenal dengan nama ligamen dibanding dengan ikat sendi. Yang berwarna kuning namanya minyak sinovial. Dia fungsinya sebagai pelumas pada sendi atau antar tulang, sehingga bisa bergerak dengan lancar. Gitu. Lalu yang berwarna hijau ini menggambarkan tulang rawan. Aslinya tulang rawan ini tidak berbentuk atau tidak berwarna hijau, tapi transparan dan lebih cenderung berwarna putih susu. Lalu ada mangkuk sendi. Mangkuk sendi ini yang berbentuk seperti cekungan. Dia berbeda bentuknya dengan bongkol. Bongkol ini seperti lingkaran, kalau mangkuk seperti cekungan. Ya, dua hal yang sangat berbeda bentuknya. Macam-macam sendi. Ada sendi putar, sendi eksel, sendi geser, sendi lurus, sendi mati, sendi pelana. Itu kurang lebih ada itu, ya. Sendi putar ini berada pada leher. Kenapa disebut sendi putar? Karena mampu bergerak 360 derajat. Nah, sendi putar selain ada di leher, ada di mana lagi? Coba kalian tentukan, berada di sebelah manakah sendi putar tersebut selain pada leher. Lalu sendi engsel. Sendi engsel ini berada pada siku. Dia bisa digerakkan seperti layaknya kita membuka menutup pintu rumah, bukan pintu pagar, gitu ya. Lalu ada sendi geser, ini di antara ruas-ruas tulang punggung. Dia bisa bergeser-geser kanan kiri tapi tidak melewati batas pergerakan. Lalu ada sendi peluru. Sendi peluru ini berbeda dengan sendi putar. Sendi peluru dia berada di antara panggul. Ini menunjukkan panahnya gitu ya. Nih di sini. Jadi dalam tubuh kita ada bermacam-macam persendian. Selebihnya adalah di tengkorak. Persendiannya disebut dengan suture. Suture ini hanya berada pada tulang tengkorak kepala kita. Nah, tulang tengkorak kepala kita disebut dengan persendian sendi mati. Kenapa disebut sendi mati? Karena tidak boleh bergerak. Jadi kalau misalnya sendi di tengkorak kepala kita ini bergerak, kalian bisa bayangkan apa yang terjadi gitu pada
organ di dalam tengkorak kita. Lalu ada hinga. Hinga ini berada pada pergelangan kaki di elbow, ya, pergelangan kaki. Lalu ini ball and socket, ini ada di pangkal paha, antara paha dengan tulang pinggul. Tuh. Lalu ada gliding ini di antara ruas-ruas kaki. Dia berada lebih cenderung di telapak, ya, di telapak dia. Ini ada keterangannya. Untuk hinga ada sendi engsel, ball and socket ada sendi peluru, gliding ada sendi luncur, sutura sambungan, elbow adalah sikus, skull adalah tengkorak, panggul, foot dan foot adalah kaki. Lalu sendi luncur dia lebih terkenal dengan namanya sendi pelana. Nah, sendi pelana itu berada di mana? Berada di jari jempol kita atau ibu jari ini di sini bisa digerakkan. Ini namanya pelana, ya. Ada di mana lagi? Silakan kalian temukan selain pada ibu jari kita. Ini otot. Disebut dengan otot lurik. Ini strukturnya. Kira-kira kenapa ya disebut dengan otot lurik? Coba perhatikan dulu gambarnya. Dia seperti apa? Ya, garis-garis. Ada garis-garis dan ada titik-titik hitam itu lebih sedikit gitu ya, tapi cenderung dengan garis putih dan lurus-lurus. Otot lurik disebut juga dengan otot kerangka. Nah, otot ini melekat pada kerangka bagian tubuh kita yang berdaging. Merupakan otot kerangka, kenapa? Karena disebut otot lurik serabut. Kenapa disebut sebagai otot lurik? Karena kalau dilihat dari samping, ini serabutnya melintang, bergaris, dan dia seperti lurik-lurik gitu. Makanya disebut dengan otot lurik. Dia ini terikat sesamanya dan jaringan penyambung yang dilalui oleh pembuluh darah dan saraf. Mari kita perhatikan struktur dari otot polos, otot jantung, dan otot lurik yang tadi. Otot polos dan otot jantung ini sangat berbeda. Otot polos ini agak lebih alurnya simpang siur, kalau otot jantung lebih teratur. Otot polos. Otot polos ini memiliki sel atau bentuk yang memanjang dengan kedua ujungnya runcing dan nukleus terdapat pada tengah sel. Otot polos terdapat pada dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, paru-paru, dan ovarium. Nah, kurang lebih adalah alat pencernaan atau organ tubuh kita itu memiliki otot polos. Otot ini bersifat lambat bereaksi dalam menerima rangsang, tetapi dia tahan terhadap kelelahan dan dia bekerja di bawah pengaruh saraf tak sadar. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya organ tubuh kita merasa lelah bekerja. Ketika ginjal bilang saya lelah, ketika hati bilang saya lelah, ketika usus bilang saya lelah, apa yang terjadi pada organ tubuh kita? Otot jantung. Seperti namanya, otot jantung. Dia hanya dimiliki oleh jantung saja. Strukturnya ini seperti otot lurik, tapi nukleus terletak di tengah sel dan memiliki percabangan berbeda dengan otot lurik. Ini bekerja di bawah pengaruh saraf tidak sadar, jadi dia otomatis bekerja terus. Dia cepat bereaksi terhadap rangsangan dan tahan terhadap lelah. Coba kalian pikirkan, jika jantung berkata saya lelah, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Gangguan pada alat gerak. Yang pertama adalah rickettsia. Rickettsia ini karena kekurangan vitamin D. Apa sih fungsinya vitamin D? Fungsi vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah sehingga tulang menjadi keras.
Penyakit rickettsia biasanya menyerang pada anak-anak. Ini menyebabkan tulang kaki bertumbuh menjadi bengkok. Kira-kira bisa nggak atau menyerang orang dewasa? Bisa. Rickettsia ini bisa menyerang orang dewasa, tapi penyebabnya bukan karena kekurangan vitamin D. Tapi biasanya pada kelebihan berat badan. Tapi hal tersebut biasanya dipicu oleh kekurangan vitamin D pada saat orang dewasa tersebut usia anak-anak. Tapi tetap aja ya, semua menyerang pada saat anak-anak. Jadi harusnya pada anak bayi sampai usia balita itu harus asupan vitamin D-nya baik secara makanan maupun vitamin D tambahan ini harus memenuhi sehingga tulang menjadi padat dan keras. Lalu yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang yang keropos atau pengeroposan tulang yang tandai dengan penurunan kepadatan tulang disebabkan oleh kekurangan mineral. Nah, ini ada gambarnya, seringnya menyerang pada tulang punggung atau tulang belakang. Di sini ada 3 orang ya. Yang pertama dia digambarkan dengan tubuh yang tegak. Ini biasa dialami oleh orang yang masih muda, lalu yang mulai menua, dia harus mulai membungkuk, dan yang terakhir adalah orang lanjut usia. Ini tulang punggungnya mulai membengkok. Ini yang biasa disebut dengan osteoporosis. Orang yang tulang punggungnya sudah membengkok gitu. Lalu yang ketiga, ini adalah fraktur. Fraktur nama lain dari patah tulang. Patah tulang itu bahasa kedokterannya, bahasa medisnya adalah fraktur. Tulang yang patah. Fraktur ini bisa terjadi menjadi fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Kalau fraktur tertutup, dia tidak menembus kulit. Jadi hanya di dalam saja terlihat ketika kita ronsen dengan menggunakan sinar X, sinar ray. Lalu kalau misalnya fraktur yang terbuka itu menembus kulit, kelihatan seperti patahan. Nah, ini pada gambar adalah fraktur tertutup. Dia berarti tidak menonjol atau tidak keluar melewati kulit. Lalu artritis. Artritis, penyakit sendi. Masyarakat awam lebih mengenal dengan nama rematik. Nah, penyakit ini menyerang tulang rawan. Sendinya menjadi rusak. Kerusakan menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok atau bengkak-bengkak. Nah, selama masih ada persendian, masih bisa diserang oleh artritis. Sering melihat seperti ini? Ya, orang sebutnya sebagai rematik. Lalu ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. 3 ini adalah gangguan pada tulang punggung. Ya, lordosis, kifosis, skoliosis. Lordosis ini tulang punggung cenderung membengkok ke depan, seperti gini ya. Jadi tangan saya ini adalah tulang perut, tulang dada, dan yang di belakang adalah tulang punggungnya. Nah, ini lordosis, bentuknya seperti ini. Kalau kifosis begini, seperti udang, bungkuk seperti udang. Lalu kalau skoliosis itu berbentuk seperti S. Namanya aja sudah S, skoliosis. Nah, itu bentuknya seperti S. Nah, ini sering terjadi karena kesalahan posisi duduk. Kalian yang belajar, ya kalian yang bermain game, terserah apapun aktivitasmu, ketika kamu lakukan itu dengan duduk dan cara dudukmu itu salah,
Harusnya tulang punggung itu lurus, tegak gitu ya. Kamu ini berbelok-belok, kalau berbelok kanan kiri, miring-miring, sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan, lama-lama tulang punggungmu akan membentuk S. Kalau kamu miring kanan miring kiri. Tapi kalau kamu lebih cenderung membungkuk seperti anak ini, ya, ini skoliosis, kifosis sebelah kanan. Lihat nih, kamu membungkuk, lama-lama tulang punggungmu akan membengkok ke belakang. Nah, kalau misalnya terlalu ke depan ternyata membuat menjadi lordosis. Ya, jadi yang benar gimana posisinya, tulang punggung lurus, oke? Kalau seandainya terjadi seperti ini, segeralah kamu betulkan posisi dudukmu sehingga kamu pun duduk lama menjadi nyaman, tidak terlalu lelah. Oke, demikian penjelasan saya mengenai sendi, otot, dan juga gangguan pada alat gerak manusia.